Baik, kita akan masuk ke folder application, lalu masuk ke config ya. Di sini ada config ya. Oke, dan inilah teman-teman, ini untuk base URL-nya untuk pemanggilan ketika halaman home, halaman awal nanti kita ketika pemanggilan di browser seperti itu ya. Yups. Dan di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang aplikasi donasi online berbasis website ya. Dari beberapa hari ke belakang ada sobat Youpers semua yang merequest tentang aplikasi donasi, dan kali ini tepat banget saya akan membahas ya tentang aplikasi donasi. Oke teman-teman. Dan untuk codingannya nanti teman-teman bisa download saja. Oke, dan di sini teman-teman silahkan perhatikan untuk setting-setting codingan dan cara instalasinya ya. Karena di sini masih perlu kita kembangkan lagi supaya lebih bagus teman-teman ya. Di sini memang masih sangat sederhana tapi lumayan fungsional untuk sebuah website donasi online ya. Untuk setting-settingnya silahkan teman-teman perhatikan karena nanti biar teman-teman semua tidak ada kendala saat proses instalasi. Oke guys, di sini kita akan review. Di depan mata kita udah saya siapkan codingannya. Pertama-tama nanti teman-teman silahkan ketika sudah mendownload silahkan teman-teman simpan si folder project codingan ini, yaitu di lokal C, dimana teman-teman menginstalkan exam pp ya teman-teman. Lalu teman-teman masuk ke lokal C, lalu masuk ke exam, dan langkah selanjutnya teman-teman masuk ke htdoc ya atau htdocs ya. Dan silahkan nanti teman-teman pastekan saja di sini ya. Nah ini dengan nama donasi, saya kasih nama dengan nama donasi ya. Tapi sebelum itu teman-teman terlebih dahulu silahkan hidupkan dulu examnya. Tapi sebelum itu silahkan teman-teman hidupkan terlebih dahulu untuk exam pp-nya. Silahkan hidupkan saja Apache dan MySQL-nya saja. Dan untuk versi examnya silahkan teman-teman samakan dengan apa yang saya pakai ya teman-teman. Atau dengan satu catatan teman-teman silahkan instalkan exam yang support PHP 7 ya teman-teman. Di sini saya menggunakan versi examnya yaitu dengan versi P3.2.4. Oke, paham ya? Oke, next kita akan menuju ke langkah selanjutnya. Kita kembali lagi ke codingannya teman-teman. Di sini saya akan sedikit review, silahkan teman-teman perhatikan ya. Di sini ada untuk folder, nama folder codingannya. Di sini kasih nama dengan donation ya. Dan di sini ada beberapa folder, ada folder admin, application, system ya, user. Nah, kita akan coba masuk ke folder admin. Nah ini teman-teman, jadi ini nanti untuk halaman admin di front end-nya. Jadi kita mengcodingnya di sini teman-teman, yaitu di folder admin ketika kita nanti masuk di front end-nya di dashboard admin. Seperti itu ya. Terus juga di sini ada subfoldernya, ada application. Nah di sini seperti biasa teman-teman ada folder config, controller dan view ya ke bawahnya teman-teman. Kita akan masuk ke folder config di sini. Nah gunanya folder config ini yaitu nantinya ketika kita untuk pemanggilan database atau codingan kita ketika kita memanggil di browser untuk halaman home-nya seperti itu ya. Nah ini kita akan masuk ke config. Nah di sini silahkan teman-teman perhatikan ya, ini untuk base URL-nya. Jadi ketika kita nanti memanggil si folder ini admin ya, nanti di browsernya ketika kita compile, karena kita menggunakan localhost, jadi kita ketikkan saja http localhost lalu /donasi, yaitu karena foldernya donasi yang ini ya teman-teman yang atas. Lalu ketika kita kalau mau masuk ke admin, lalu kita nantinya pakai /admin seperti itu ya. Jadi untuk memanggilnya ini ya teman-teman. A few moments later. Seperti itu. Oke, paham ya untuk sampai sini. Oke, next kita akan masuk ke database-nya juga. Nah ini untuk database di admin ya teman-teman. Ini juga kita harus sama. Nah ini kita harus sama untuk cara pensettingannya. Jika nanti teman-teman suatu foldernya berbeda, silahkan nanti teman-teman samakan ya. Untuk hostname-nya silahkan teman-teman kasih nama dengan localhost, untuk username-nya kasih dengan root. Dan untuk database-nya silahkan teman-teman kasih nama dengan donasi ya.
atau nanti teman-teman bisa setting sesuai kebutuhan untuk nama database-nya. Cuman nanti teman-teman harus men-setting beberapa konfigurasi file juga ya dengan nama donasi ini ya, seperti itu. Oke, kita menuju ke folder selanjutnya teman-teman. Ini untuk folder admin ya. Lalu kita akan masuk ke folder application. Oke teman-teman, dan di sini ya kita sudah masuk ke folder application. Di sini kita masuk juga ke config. Nah, ini sama halnya ketika kita masuk di folder admin. Kita juga harus samakan untuk config-nya ya. Ini untuk base URL-nya, base URL-nya untuk pemanggilan nantinya harus disamakan. Jangan sampai salah. Jika berbeda nanti silahkan teman-teman samakan ya. Seperti ini. Jadi http localhost donation ya. Lalu kita masuk juga ke database di sini. Nah, ini untuk database-nya kita scroll ke bawah. Oke, nah ini. Dan di sini juga untuk settingan database-nya nanti silakan teman-teman samakan. Untuk hostname-nya di sini dengan localhost, untuk username-nya kasih root dan password-nya kosongkan saja. Untuk nama database-nya harus disamakan. Di sini saya kasih nama donasi ya, seperti itu. Dan DB driver-nya kita menggunakan MySQLi seperti itu. Oke, next kita menuju itu yang paling penting ya. Di sini saya akan bahas yang paling pentingnya saja, teman-teman. Karena nantinya biar teman-teman tidak ada kendala dan error-error seperti itu. A few moments later. Oke, di sini kita akan masuk ke database. Nah, ini teman-teman. Dan untuk database-nya juga udah saya masukkan dalam satu folder ya. Nanti biar teman-teman tidak susah untuk mencari database-nya. Nah, ini saya kasih nama dengan donasi.sql ya. Nah, ini untuk struktur database tabel-tabelnya teman-teman. Nah, seperti itu. Dan di sini juga ada namanya folder system. Jadi ini untuk masih tetap sama untuk pengsisteman file codingan ya. Di sini ada database teman-teman. Nah, ini untuk db.php-nya. Terus ini nanti untuk cache-nya ya teman-teman di sini, atau cache-nya ya, seperti itu. Nah, ini. Dan untuk indeksnya ini teman-teman. Nah, ini untuk indeksnya ini sebagai pembantu saja, ini bawaannya ya. Kita akan juga masuk ke sini ke folder user. Jadi di folder user nanti yaitu kita penginputan untuk si user bagaimana caranya login nantinya di sebuah sistemnya atau di websitenya, seperti itu. Di sini di user juga masih tetap sama, ada database-nya teman-teman. Nah, dan untuk database-nya di sini untuk pengkonfigurasian ya, ini kita menggunakan HTML. Ini untuk pengkonfigurasian. Nah, ini untuk scriptnya. Dan di sini juga ada untuk connection ya. Jadi ini untuk script koneksinya nanti seperti ini. Nanti teman-teman bisa pelajari dan bisa teman-teman nanti kembangkan lagi seperti itu ya. Dan kita kembangkan lagi. Dan bagi teman-teman semua nanti silahkan ini karena sosok code-nya ini dibagikan secara gratis, dan silahkan teman-teman kembangkan dan bagikan sebanyak-banyaknya agar menebar kebaikan supaya ya menjadi pahala teman-teman, karena memang sangat penting ya untuk donasi ini. Apalagi di zaman era digital sekarang seperti ini dengan adanya website donasi secara online, jadi untuk mempermudah bagi siapa saja yang mau berdonasi dan nanti dikasih ke orang yang tepat seperti itu. Nanti di websitenya kira-kira menunya akan seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja untuk pertemuan 41 ya. Ini saya bahas folder-folder atau codingan-codingan yang paling pentingnya saja ya, supaya nantinya teman-teman semua tidak terkendala saat proses penginstalasian ya. Karena memang sebenarnya ini aplikasinya sudah jadi teman-teman. Cuman ya itu tadi yang perlu teman-teman setting dan teman-teman perhatikan, karena itu konfigurasi yang paling pentingnya seperti itu ya, untuk pengkoneksian database dan lain sebagainya. Oke teman-teman semua, bagi yang baru berkunjung di channel ini silahkan teman-teman klik tombol subscribe agar teman-teman mendukung channel ini ya, dan biar saya juga lebih semangat untuk membuat konten-konten bagi teman-teman semua. Dan mungkin di sini memang sangat singkat dan saya poin-poin yang pentingnya saja. Mungkin di pertemuan selanjutnya atau di pertemuan berikutnya akan saya bahas dari mulai pembuatan aplikasi, dari membuat
fitur-fitur atau membuat form login dan lain sebagainya secara detail seperti itu. Dan nantikan, silahkan nanti teman-teman bisa menantikan di part 2 ya, bagaimana kita cara mengcompile folder project codingan yang telah kita sediakan. Dan nanti kita akan coba bahas fitur-fitur apa saja yang ada di website donasi berbasis online ini. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikut.